Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung tragedi KM 50 dalam debat Selasa malam. Kasus itu menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam akibat ditembak polisi di Tol Cikampek kilometer 50. Ini memancing ingatan publik akan banyaknya kasus pembunuhan di luar hukum di Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo. Bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Empat tahun lalu, Harun Al-Rashid yang disebut oleh Anies Baswedan di debat Pilpres Selasa malam adalah satu dari ribuan demonstran yang berunjuk rasa memprotes hasil pemilu di depan kantor Bawaslu. Remaja usia 15 tahun itu adalah pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang meregang nyawa akibat terkena tembakan ketika aparat gabungan dan BRIMOB menghalau demonstran. Sayangnya tidak ada keadilan bagi Harun hingga hari ini. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Karena itu, kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Anies juga mengingatkan publik soal pembunuhan 6 laskar FPI dalam tragedi KM 50 dan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang yang juga tidak menemukan keadilan di tangan penguasa. Ini disampaikan Anies ketika bertanya pada Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai penguasa PDI Perjuangan. Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Saya kira dua isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Analisis kata data dari catatan YLBHI ini menunjukkan kasus extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum mencapai 216 kasus dengan korban jiwa mencapai 305 orang sepanjang 2018 sampai 2020. Khusus di tahun 2020, Amnesty International mencatat ada 44 kasus dengan total korban jiwa sebanyak 46 orang, 6 diantaranya adalah korban jiwa kasus kilometer 50. Kemudian tahun 2021 ada 33 kasus dengan korban jiwa mencapai 27 orang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.